Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi di channel kita yang selalu menghadirkan informasi terkini, fakta menarik, dan cerita inspiratif seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola. Kali ini kita akan membahas kisah luar biasa dari seorang pemain muda keturunan Indonesia yang tengah diproyeksikan untuk memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia mendatang. Kisah ini bukan sekadar soal kemampuan bermain di lapangan, tetapi juga tentang perjuangan, tekad, dan dedikasi luar biasa untuk mewakili Indonesia di level internasional. Cerita ini akan membawa kita menelusuri perjalanan Nicklas Mjosund, seorang diaspora Indonesia yang lahir dan besar di Norwegia, dalam proses panjang mendapatkan kembali paspor Indonesia agar bisa bermain untuk timnas U17. Jadi, simak terus ulasannya, karena kisah Nicklas ini sangat inspiratif dan penuh motivasi. Nicklas Mjosund merupakan salah satu talenta muda keturunan Indonesia yang kini bermain di Norwegia bersama tim muda Rosenborg BK. Rosenborg BK dikenal sebagai salah satu klub ternama di Norwegia yang memiliki akademi muda yang solid dan berstandar tinggi, sehingga banyak pemain muda berbakat tumbuh dan berkembang di klub ini. Dari sekadar bermain di klub lokal hingga masuk ke akademi Rosenborg BK, perjalanan Nicklas menunjukkan bahwa bakat dan kerja kerasnya sudah diakui di Eropa. Namun, meski memiliki kemampuan teknis yang baik, perjalanan Nicklas untuk bisa membela timnas U17 Indonesia tidaklah mudah. Ia harus melalui proses administratif yang panjang, terutama terkait paspor Indonesia, yang merupakan syarat mutlak agar bisa membela tanah airnya. Sebelumnya, Nicklas sebenarnya sudah memiliki paspor Indonesia. Namun, karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020, paspornya tidak diperpanjang. Pada saat itu, ia seharusnya pergi ke Oslo, tempat kedutaan besar Indonesia berada, untuk memperbarui paspor. Namun karena adanya pembatasan perjalanan dan protokol kesehatan akibat pandemi, Nicklas tidak bisa melakukannya. Kini, menjelang Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar, Nicklas kembali mengurus paspor Indonesia demi bisa bermain untuk timnas U17. Proses ini bukanlah hal yang mudah dan memerlukan perjuangan luar biasa. Nicklas harus menempuh perjalanan panjang menuju Oslo, yang merupakan lokasi kedutaan besar Indonesia di Norwegia. Jarak yang harus ditempuh mencapai ratusan kilometer, dan jika ditempuh menggunakan mobil, perjalanan bisa memakan waktu sekitar 7 jam. Untuk mempercepat proses, Nicklas memilih menggunakan pesawat yang hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Namun, meski menggunakan pesawat, persiapan dan perjuangan tetap memerlukan kesiapan mental dan fisik yang tinggi. Nicklas menceritakan bahwa ia harus berangkat pada pagi buta untuk mengejar penerbangan ke Oslo. Ia dan keluarganya harus memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap dan siap dibawa. Perjalanan ini tidak hanya soal menempuh jarak, tetapi juga soal kesiapan administrasi dan koordinasi dengan pihak kedutaan besar Indonesia. Nicklas harus kembali pulang pada hari yang sama, sehingga seluruh proses mulai dari keberangkatan, urusan administrasi, hingga kembali ke kota asal harus dilakukan dengan efisien. Dedikasi dan ketekunan yang ditunjukkan Nicklas dan keluarganya menjadi bukti bahwa untuk mewakili Indonesia, ia siap menempuh segala tantangan, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Selain kesiapan fisik, Nicklas juga harus menyiapkan berbagai dokumen yang membuktikan identitasnya sebagai warga negara Indonesia dari jalur keturunan ibunya. Hal ini menjadi langkah penting karena administrasi terkait paspor dan kewarganegaraan harus lengkap dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nicklas bercerita bahwa pihak kedutaan besar Indonesia di Oslo sangat membantu proses ini, sehingga akhirnya ia berhasil mendapatkan kembali paspor Indonesia. Keberhasilan ini menjadi momen penting bagi Nicklas karena memastikan ia bisa berpartisipasi dalam Piala Dunia U17 dan membela tanah airnya. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, Nicklas langsung bergabung dengan timnas U17 Indonesia. Ia dipanggil oleh pelatih Nova Arianto untuk mengikuti training camp atau TC yang digelar di Bali dan Belgeri beberapa waktu lalu. Kehadiran Nicklas di TC ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya memiliki bakat yang diakui di klub, tetapi juga dianggap siap bersaing di level internasional. Pelatih dan staf timnas tentu mengamati kemampuan teknis, taktik, dan mental Nicklas selama TC.
Karena setiap pemain muda yang diproyeksikan ke Piala Dunia harus siap menghadapi tekanan pertandingan internasional. Piala Dunia U17 mendatang akan digelar di Qatar pada November tahun 2025 dan Indonesia tergabung di grup hari bersama tim-tim kuat seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Kehadiran Nicolas di skuad timnas menjadi tambahan nilai bagi pelatih untuk menyusun strategi, mengingat pengalaman dan kualitas yang dimilikinya. Bermain di Akademi Rosenborg BK telah memberikan Nicolas pengalaman bermain di level kompetitif Eropa, yang tentu menjadi modal berharga saat menghadapi tim-tim kuat dari berbagai negara di Piala Dunia. Kecepatan, teknik, pemahaman taktik, dan kemampuan bermain di bawah tekanan adalah hal-hal yang sudah dilatih Nicolas sejak lama, sehingga ia dapat membawa nilai lebih bagi timnas U17 Indonesia. Perjuangan Nicolas untuk mendapatkan kembali paspor Indonesia menjadi kisah inspiratif karena menunjukkan bahwa menjadi bagian dari timnas bukan hanya soal kemampuan di lapangan, tetapi juga soal tekad dan ketekunan dalam menghadapi tantangan administratif. Menempuh ratusan kilometer, berangkat pagi buta, menyiapkan dokumen yang lengkap, hingga kembali pulang pada hari yang sama adalah bukti nyata dedikasi tinggi yang ditunjukkan Nicolas dan keluarganya. Cerita ini menjadi pengingat bagi diaspora Indonesia lainnya bahwa kesabaran, usaha, dan ketekunan akan membuka peluang untuk berkontribusi bagi tanah air. Lebih jauh lagi, kisah Nicolas menyoroti pentingnya perhatian terhadap pemain muda keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri. Bagi PSSI dan tim pelatih timnas U17, mendeteksi dan mempersiapkan pemain diaspora seperti Nicolas merupakan strategi penting untuk memperkuat tim. Talenta muda diaspora yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri dapat memberikan nilai tambah berupa teknik yang matang, pengalaman menghadapi kompetisi internasional, dan perspektif berbeda yang dapat meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Selain aspek teknis, kisah Nicolas juga mengajarkan tentang nilai ketekunan, dedikasi, dan semangat juang. Dalam dunia olahraga, kemampuan fisik saja tidak cukup untuk meraih keberhasilan. Mental, komitmen, dan kesabaran juga memegang peran penting. Nicolas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan besar, kadang kita harus melewati rintangan yang tidak mudah, termasuk tantangan administratif, logistik, dan jarak geografis yang jauh. Kisah Nicolas Mjosun tentu memberikan rasa optimisme bagi publik dan penggemar sepak bola Indonesia. Piala Dunia U17 merupakan ajang penting bagi pengembangan sepak bola muda, dan kehadiran pemain berbakat seperti Nicolas menambah energi positif bagi tim. Selain itu, cerita ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki talenta muda yang tidak hanya berbakat secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, dedikasi, dan kesadaran penuh akan tanggung jawab sebagai pemain nasional. Keberhasilan Nicolas mengurus paspor Indonesia juga menekankan pentingnya dukungan institusi, khususnya pihak Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. Dukungan dari kedutaan sangat krusial agar proses administratif berjalan lancar dan pemain bisa segera bergabung dengan tim. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya soal latihan dan pertandingan, tetapi juga melibatkan koordinasi, persiapan dokumen, dan logistik yang harus diurus dengan baik, terutama bagi diaspora yang tinggal jauh dari Indonesia. Kini, Nicolas siap menghadapi tantangan di Piala Dunia U17. Dengan persiapan matang, pengalaman bermain di Rosenborg BK, dan mental bertanding yang kuat, ia memiliki peluang besar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan memberikan kontribusi signifikan bagi timnas U17 Indonesia. Kehadirannya di skuad timnas bukan hanya soal talenta individu, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemain diaspora dapat memperkaya kualitas tim, membawa pengalaman baru, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Perjalanan Nicolas Mjosun ini menjadi contoh nyata bahwa setiap impian besar memerlukan kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Dari menempuh perjalanan ratusan kilometer, bangun pagi buta, menyiapkan dokumen, hingga kembali pada hari yang sama, semua ini dilakukan demi membela Indonesia di kancah internasional. Kisah ini menginspirasi kita semua bahwa tidak ada halangan terlalu besar jika kita memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah kisah inspiratif Nicolas Mjosun, pemain muda keturunan Indonesia yang berjuang keras untuk mendapatkan kembali paspor Indonesia demi bisa memperkuat timnas U17 di Piala Dunia mendatang. Perjalanan panjangnya
Mulai dari menempuh ratusan kilometer hingga bangun pagi buta untuk mengurus dokumen, menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang luar biasa. Semoga kisah Nicholas dapat menjadi motivasi bagi pemain muda lainnya, baik yang tinggal di tanah air maupun diaspora, untuk terus berusaha, bekerja keras, dan tidak menyerah demi mewujudkan impian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar selalu mendapatkan update terkini seputar dunia olahraga dan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat